Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas yang terhormat Bapak Adnan Brawijaya beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati guru kita semua Mukarram Bapak Ustadz Karimul A'la, Bapak Ketua RW 17 dan RW 26 yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, para orang tua, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula Ketua Panitia Kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini tidak terasa kita memasuki ibadah saum kita pada hari yang ke-27. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan yang suci ini, sejak kita pertama kali beribadah dalam hidup kita dan sampai saat ini, mudah-mudahan kesemuanya amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa kesemuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, seorang nabi dan rasul yang diberikan satu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Bahkan pagi, siang dan malam lisan ini tidak pernah bosan menyebut namanya. Jumhur ulama, mufakat para ulama, konsensus ulama menyatakan innallaha ta'ala akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akramahu bil ismi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata ulama-ulama kita, memuliakan kekasihnya, memuliakan nabinya dengan sebutan nama beliau. Jadi salah satu kemuliaan yang Allah berikan, dan kemuliaan ini tidak diberikan kepada para pendahulunya, nabi dan rasul maksudnya, kecuali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni akramahu bil ismi. Bahkan para ahli jemaah sekalian, tidak ada satu nama manusia di dunia ini yang disebut-sebut bahkan sampai terhitung 49 miliar kali kecuali nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita selaku umat beliau, kita belum pernah melihat raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat beliau, kita belum pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi pada pagi hari ini kita coba untuk mentauladani, membuktikan, menghidupkan daripada pesan-pesan Ramadan.
sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya benar-benar diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah yang mulia, sejak Ramadan pertama sampai hari ini jemaah sekalian, terkadang lubuk hati ini yang paling dalam sering bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan untuk kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kepada kita jemaah sekalian? Kalau kita renungi dan kita akan menemukan satu jawaban mas sekalian. Allah menghadirkan Ramadan kepada kita. Allah memberikan Ramadan kepada kita semua. Ini membuktikan bahwasanya Allah amat sangat sayang kepada kita mas sekalian. Ramadan Bapak Ibu, ini secara urutan hijriyah ini kan berada di urutan yang ke-9. Kalau kita sebut bulan yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini urutan yang ke-9. Biasanya seorang ibu, seorang wanita perempuan kalau sudah 9 bulan 10 hari ini melahirkan si cabang bayi. Jadi Ramadan ini jemaah sekalian perlu kita sadari, sampai saat ini kita sedang ditempa, ditarbiyah, dididik, diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslim yang paripurna. Jadi kita diberikan Ramadan ini, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, amat populer. Ini ayat sedikit kita dengar jemaah sekalian. Coba sedikit kita selami, kita elaborasi jemaah sekalian. Allah berseru kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan yang mesra luar biasa untuk hambanya yang merasakan panggilannya jemaah sekalian. Kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan kita, diwajibkan kita untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat istimewa. Ibadah saum ini kalau kita renungi mas sekalian, kalau kita dalami melalui pesan-pesan Rasulullah, ini ibadah yang sangat istimewa ketimbang ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan untuk bermaksud membanding-bandingkan mas sekalian. Kita tahu ini dari mana? Paling tidak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amal ibni adam yudha'af wal hasanatu bil asri amsalha ila sab'i mi'ati bin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah saum yang sedang kita lakoni jemaah sekalian, ibadah yang mempunyai keutamaan, keistimewaan. Ini kita sedang menuju proses ini. Kalau kita perhatikan, input yang pertama adalah amanu. Maka pasca tarawih itu ada doa yang sering kita sebut dengan doa kamilid, berbunyi awalnya Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan iman kami iman yang sempurna. Karena nanti outputnya, ya, inputnya adalah amanu, prosesnya adalah saum, nanti outputnya, transformasinya adalah la'allakum tattaqun. Bahwasanya setelah kita dipanggil melalui proses ibadah saum 1 bulan ini adalah Allah punya tujuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar muttaqin, Mas sekalian.
Maka oleh para ahli dikatakan bahwasanya keseharian orang-orang yang bertakwa, keseharian orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya itu tergambar di keseharian bulan suci Ramadan. Dengan kata lain jemaah sekalian, ini Allah sedang memberikan energi Ramadan kepada kita. Bagaimana nantinya pasca Ramadan, setelah Ramadan, energi ini tetap utuh. Bukan sampai 11 bulan, bahkan sampai akhir hidup hayat kita jemaah sekalian. Jangan diredupkan ini. Ini rahasia mengapa Nabi kencangkan kainmu, bangunkan keluargamu, dipesankan di 10 terakhir Ramadan ini jemaah sekalian. Kenapa tidak di awal-awal? Jadi mereka yang benar-benar merasakan kelezatan Ramadan, keindahan Ramadan, ini nanti pada saat detik-detik terakhir mas sekalian, ini akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Maka banyak orang nanti yang meneteskan air mata nih mas sekalian. Coba diperhatikan nanti kalau sudah berbunyi ayat Al-Baqarah ayat 184 itu. Ujung ayatnya. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bapak Ibu, kalau sudah hari yang ke-27, yang ke-28, 29, akhir-akhir Ramadan, ini banyak sahabat-sahabat Rasulullah, para pendahulu kita, banyak yang meneteskan air mata jemaah sekalian. Kan terasa Ramadan akan meninggalkan kita jemaah sekalian. Ditanya para generasi tabi'in, kenapa engkau menangis di hari yang ke-25, 26, 27? Ada ketakutan Bapak Ibu, ada kekhawatiran, takut tidak diterima ibadah saumnya, tidak diterima tarawih kita, tidak diterima tadarus kita, zakat kita, dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Itu yang menyebabkan air mata mas sekalian menetes. Tangisan yang kedua, apa yang ditangisi? Ya Allah, takut. Nanti di tahun 2026 Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang kita cintai ini jemaah sekalian. Akan merasakan seperti itu jemaah sekalian. Coba kalau Bapak Ibu itu renungkan, Masya Allah Rabbi, akan kebayang jemaah sekalian. Asbab Ramadan kita akrab dengan masjid. Asbab Ramadan kita bisa mampu menghatamkan Quran misalnya. Asbab Ramadan kita mudah berbagi kepada sesama, punya empati, punya kepekaan sosial. Asbab Ramadan kita mampu menahan amarahnya. Asbab Ramadan kita bisa berkumpul antara ayah, ibu, anak, sahur bersama, buka puasa bersama. Asbab Ramadan kita bisa bangunin masjid Al-Ikhlas ini jemaah sekalian. Makanya seorang dokter Aid Al-Qarni jemaah sekalian sampai dia menyatakan kalau orang hanya berjamaah di bulan Ramadan, baca Quran hanya di bulan Ramadan, bersedekah hanya di bulan Ramadan, ke masjid hanya di bulan Ramadan, peduli kepada sesama hanya di bulan Ramadan. Kata beliau nih, Dr. Aid Al-Qarni, kalau itu hanya di bulan Ramadan, ketahuilah orang-orang itulah sedang menipu Allah Subhanahu wa taala. Sangat terasa Bapak Ibu. Apalagi kalau orang tua kita udah nggak ada, saudara kita banyak yang wafat, terasa banget itu. Kalau kalimat terngiang-ngiang itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis ibu. Mungkin Al-Ikhlas nggak kayak kemarin-kemarin sholat isya-nya. Sholat Al-Ikhlas kembali kosong lagi nih mas sekali. Sedih kita. Itu bagi orang yang merasakan Ramadan akan mudah berleteskan air mata nih mas sekali. La
ilaha illallah wallahu akbar. Satu sisi kita mengatakan, wah saya telah menang setelah tuntas khatam Quran, setelah puasa Ramadan, saya tuntas tarawih. Pertanyaannya, apakah itu semua diterima oleh Allah? Mumpung ibu masih ada beberapa malam kita, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu ibu, 3 hari lagi ya mas sekalian, minta kepada Allah. Jadi mas sekalian, kenapa ini saya sampaikan Pak? Jujur, kemarin Ramadan ditungguin ucapannya marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya Ramadan, begitu. Pas tamunya datang, Ramadan membawa A, B, C macam-macam, dicuekin, biasa-biasa aja. Ramadannya nggak diajak dialog sama sekali. Padahal asbab Ramadan wal hasanatu bi'asri amsalihha ila sab'i mi'ati bin, pahalanya kita dibalas sampai 700 kali lipat. Bapak Ibu bayangin. Kenapa Ramadan istimewa? Kata para ulama-ulama kita, satu-satunya ibadah yang kita laksanakan selama hidup kita yang tidak bisa dimasuki oleh unsur riya hanya di ibadah saum, mas sekali. Kalau sholat, zakat, baca Quran, infak, ya, itu bisa kemasukan unsur riya. Tapi kalau saum tidak, ya mas sekali. Maka ibadah puasa disebut ibadah sirriyah. Bukan hanya itu, ganjaran pahalanya tidak diberitahu oleh Allah, kecuali Allah sendiri yang menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Allah yang memerintahkan, Allah yang menilai, Allah yang memberikan ganjaran pahala. Kita tidak ambil bagian dalam puasa kita, tetapi untuk Allah yang sekalian. Kenapa demikian? Jawabannya adalah orang-orang yang sedang berpuasa, kita yang sedang saum, ketahuilah kita sedang mentauladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan kita tidak makan, tidak minum, ya mas sekalian. Memang Allah nggak butuh makan dan minum, tetapi ketika Allah tidak makan dan tidak minum, Allah tidak butuhkan itu. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluk. Kita yang sedang saum, betul kita nggak makan, betul kita nggak minum, tetapi punya kepekaan sosial, punya empati, punya kepedulian sosial, merasakan penderitaan saudara kita. Hebatnya Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, saudara saya ini nggak makan sehari sebulan. Bagaimana kalau berbulan-bulan nggak makan, nggak enak rasanya. Puasa mengajarkan kita punya kepedulian sosial, ya mas. Ini mengapa ibadah puasa ini spesial. Wajar kalau Nabi punya kekhawatiran, ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma lapar dan dahaga, ya mas. Kaum Hawa, kaum ibu biasanya habis sholat subuh kan pada pulang dulu. Habis sholat subuh pulang sambil buka mungkenanya, sambil ngomong sama temennya yang di sebelah, ntar buka pakai apa. Padahal baru sahur pisang, udah mikirin buka pakai apa nanti. Padahal baru sahur. Masya Allah, puasa masih jam 10 pagi, udah menunya udah luar biasa yang persiapkan. Itu kan bisa melihat kualitas ibadah saum kita, mas sekalian. Di Masjid Agung Al Barkah itu kan hampir ada sekitar 32 apa 42 saf ke depan, mas sekalian. Sekarang sudah hampir hanya 5 saf, Pak. Itu 1 juz 1 malam. Jadi jamaah Al-Ikhlas, Bapak Ibu harus sadar ini Allah sedang memilah dan memilih siapa di antara kita yang akan mendapatkan piagam ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Padahal udah jelas di sana, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Udah jelas banget.
sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Allah berfirman demikian. Nabi mengatakan, taharrau Lailatul Qadri min asl awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Ini pesan Rasulullah. Nabi pesan itu kan, makanya kencangkan kainmu, bangunkan keluargamu. Tapi apa yang terjadi kenyataan sekalian? Yang ramai itu Pak pasar. Bukan nggak boleh, silakan aja. Tanah Abang juga ramai, mall juga ramai, pasar juga ramai. Berangkat ke pasar dari habis subuh, pulang jam 5 sore, ditanya enggak terawih Bu, sakit pinggang saya, kecapean dari pasar. Wah, Allahu Akbar. Berarti itu Pak, babak final kita jemaah sekalian. Di sini nanti penentuan kita. Makanya salah satu keberhasilan Lailatul Qadar itu i'tikaf Pak. Wa antum aqifuna fil masajid. Berdiam diri di masjid itu mengapa tuh rahasianya, kenapa Nabi beritikaf di 10 terakhir semuanya? Karena godaannya luar biasa. Kan antara yang puasa sama yang enggak, repotan yang enggak puasa. Allah. Kan kita miris Pak. Sebut sajalah orang jualan A, B, C, D, jualan tuh pas waktu berbuka. Langsung saya tanya, puasa Pak? Enggak Pak Ustadz, cuma jualan aja. Allah. Keker badannya, seger badannya Pak. Berat untuk berpuasa. Karena ujungnya puasa itu adalah la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang mutakin. Orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu tergambar di keseharian bulan suci Ramadan. Begitulah orang-orang yang bertakwa, akrab dengan masjid, akrab dengan Quran, sering bertahajud, gemar bersedekah gitu. Makanya kalau orang-orang nanya, Ustadz siapa sih mereka yang mendapatkan piagam ketakwaan? Siapa di antara kita yang akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar? Jawabannya gampang. Apa itu? Orang yang bisa mengaktualisasikan, orang yang bisa mempraktikkan kebiasaan Ramadan, diamalkan, dipraktikkan pasca Ramadan atau bahkan sampai akhir hayat hidup mereka ini sekali. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan antakuna sana kullu Ramadan. Andaikan umatku tahu tentang keistimewaan, tentang kemuliaan, tentang keagungan Ramadan, dia akan minta 1 tahun itu Pak. Enggak usah ada bulan yang lain, semuanya Ramadan semuanya. Kan luar biasa. Asbab Ramadan dapat THR. Luar biasa. Asbab Ramadan kita bisa pulang kampung. Asbab Ramadan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kebiasaan ini silahkan Pak dilakoni. Buat videoin Sudah Allah katakan demikian itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang copot 2 di situ. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Jelas banget itu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu jelas jemaah sekalian. Di Quran itu sepakat para ulama dari timur dan barat, nggak ada perbedaan, turun pada waktu malam. Entah awal malam, entah akhir malam, entah tengah malam. Pokoknya Quran turun pada waktu malam. Dijelaskan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Menurut para mufassir, kalau kalimat Quran menggunakan kalimat wa ma adraka, ini menggambarkan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang hebat teman sekalian, sesuatu yang besar. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah memberikan pada ayat-ayat selanjutnya keterangan itu. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah engkau wahai Muhammad apakah al-qari'ah itu? Enggak usah dijawab, jawabannya yauma yakunun nas kal farasil mabsus.
Ada lagi, wa ma adra kamal hutamah, dan tahukah engkau ya Muhammad apakah neraka hutamah? Jangan dijawab, jawabannya narullahil muqadatul lati taqtali'u 'alal afidah. Nah, kalimat ini wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah engkau ya Muhammad apakah Lailatul Qadar itu? Jawabannya Lailatul Qadri malam ini Bapak Ibu, sebelum terakhir, kalau kita hidupkan, kalau kita manqoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, kita hidupkan 10 terakhir itu dengan berzikir, dengan berdoa, dengan membaca Quran, dengan bertafakur, kita akan menyamai seperti umat-umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umat-umat terdahulu. Bukan hanya itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu malaikat-malaikat Allah, bahkan Jibril turun sama sekalian. Masya Allah. Ini kan informasi yang sangat luar biasa Pak, buat kita. Tapi terkadang umat ini cuek-cuek aja, seakan-akan tidak merasakan itu. Bahwasanya malaikat itu turun di 10 terakhir mas sekali. Turun bukan sembarang turun. Biizni rabbihim min kulli am, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan mas sekali. Maka ada mufassir mengatakan al-qadar itu maknanya sempit, saking amat banyaknya malaikat-malaikat yang turun kepada kita. Kalau Al-Ikhlas membuat halakoh seperti ini mas sekalian, ada kegiatan taklim subuh, ada kegiatan etika, ada generalnya, ini malaikat turun kepada kita banyak mas sekalian. Kita merasakan ketenangan mas sekalian, kita merasakan kedamaian mas sekalian. Maka Bapak Ibu, Masya Allah, maka jangan heran nanti nih pasca Ramadan begitu lagi. Al-insan fil masjid kasamak fil barri. Manusia itu dalam masjid kayak ikan di darat, nggak betah, pengen pulang bawaannya. Tapi kalau al-insan fil mall, al-insan fis suq kasamak fil ma'i. Kalau manusia sekarang di zaman sekarang di mall, di pasar, itu kayak ikan di air Pak, tenang aja bawaannya. Kan padahal pasar kan Masya Allah berdesak-desakan kita, baunya nggak sedap, tapi kita betah itu. Dan di pasar jalan nggak ada yang ngantuk sama sekali, segar semuanya seperti itu. Tapi kalau di masjid, waduh, luar biasa. Nanti makanya Bapak ini pahalanya beda-beda nanti. Beda-beda pahalanya. Nanti kalau pas kita wafat semuanya nih, mati semuanya nih, nanti ada yang protes kita. Umpama nih kita mati nih, dikubur di tempat yang sama, protes. Kata yang sebelah, perasaan dulu hari Kamis itu yang ngisi Pak Nahrawi itu, diisi Pak Ustadz Nahrawi. Kenapa kuburan teman saya terang terus seperti Philip? Kenapa kok kuburan saya ngeriep ini, pengen mati lampunya? Kenapa malaikat protes tuh kita? Kata malaikat, jangan marah dulu, saya cek dulu. Pas dicek, bener Bu, teman kamu tuh waktu dengerin ceramah nggak nyender. Oh gitu. Kalau kamu nyender gitu. Ya Allah Rabbi. Makanya kita kalau lagi ada Pak Ustadz Karim denger ayat, Masya Allah sering sedih. Kalau membaca begini, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, itu kan bentuknya kan fi'il mudhari itu. Itu Bu yang di alam kubur berkata, ya Rob, kembalikan saya ke Purnaf 1, kembalikan saya ke Masjid Al-Ikhlas, ya Rob. Mau ngapain? Mau berangkat haji? Enggak, haji mah lama nungguinya. Puasa enggak juga, salat enggak juga. Mau ngapain? Fa'asaddaq wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah. Ya Allah Ibu, sedekah emang itu gampang banget, ringan banget, dahsyat di alam kubur. Itu kan informasi. Fa'asaddaq wa akum minas sholihin, bersedekah.
Betul kata Nabi, Abdulus sodakoti sodakotun fi Ramadan. Sepaling-paling utama sedekah di bulan Ramadan. Luar biasa. Ibu waktu Ramadan itu dididik untuk menjadi wanita yang soleha loh Bu. Benar Ramadan itu. Kan besok udah mulai libur nih Pak nih kantor nih. Jumat, Sabtu, Minggu. Coba Ibu. Kalau suami kita memang ada di rumah, suami kita nih ada di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain, habis terawih. Ibu dandan tuh yang cantik, yang cakep dandannya, yang resik. Tanya ayah mau kopi, susu apa teh, gitu. Ibu dandan yang cantik tuh, pakai semuanya tuh. Di muka ibu merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pakai semuanya. Begitu fresh Pak. Kata bapaknya, Bu, saya undang jahe aja. Yang manis ya Bu, kayak ibu. Siap Pak. Wah luar biasa. Ibu kasih tuh. Nasinya dari belakang Ibu. Seneng banget Pak nih Ramadan. Kalau kayak gini kita bisa komunikasi, bisa duduk bersama gitu. Ibu peluk dari belakang tuh suami ibu. Ibu cium pipinya. Wah. Ibu bilang di sana tuh, bila kamu orang liburan di sisiku gitu. Itu kalau suaminya masih aktif, ya. Suaminya ngerjain kerja masih aktif di kantor, masih bolak-balik di kantor. Kalau suaminya di rumah aja, nggak kemana-mana, ambeknya gede, bikinin teh tubruk. Bikinin teh tubruk ibu. Jangan ibu cium, ibu pegang pundaknya, pelan-pelan ibu bilang, bila Ijroil. Ya Allah, benar Bu, masya Allah. Itu ada value di situ, nilai yang luar biasa. Benar, masya Allah. Kadang-kadang ya Allah, Ramadan bisa nyatuin kita ini. Saya bilang sama Pak Wali Kota, Pak Wali, tolong tarlingnya jangan hanya Ramadan saja. Terus dilanjutkan. Kenapa? Ini saat yang enak kita komunikasi dengan ulama kita, umarok kita. Luar biasa. Terus kelilingnya terus, jangan cuma hanya kampanye, terus silaturahim. Seperti itu jemaah sekalian. Kalau bangsa kita seperti ini Bu, masya Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kan kita ingat lagu tuh. Orang bilang tanah kita tanah surga, kan begitu dulu lagunya. Tongkat dan batu jadi tanaman. Banjir. Wah, luar biasa. Banjir semuanya kita itu. Kemarin kita ke ujung kota Bekasi Bu. Saya baru nyampe, langsung dicaci maki sama ibu-ibu. Tanggal 4 Maret Ustadz saya ngomong katanya, Allah kejam begitu. Kejam kenapa Bu? Ngasih air kelebihan. Gitu dulu. Kenapa Bu kok marah-marah? TV saya rusak. AC kulkas saya rusak, bangku saya rusak Ustadz. Padahal mau lebaran dan baru puasa 4 hari. Kejam Tuhan gitu. Tanggal 4 begitu ngomongnya. Tanggal 4 marah-marah sama Allah. Enggak terima dengan banjir itu, enggak terima. Karena semuanya pada bau, semuanya rusak. Ibu kemarin tanggal 11 Maret Bu, dia telepon, Ustadz, ya Allah maafin katanya. Kenapa Bu? TV saya rusak, 14 in diganti sama TV flat yang 49 in. Bangku saya rusak, yang sofa diganti sama sofa yang 3 blok. Kulkas saya rusak 1 pintu diganti sama 2 pintu. Ya Allah, ternyata banjir membawa hikmah. Saya bilang besok banjir lagi ya, jangan Ustaz. Jadi Bapak Ibu, orang kalau hidup itu melihat masalah jangan kacamata dunia, lihat dengan kacamata agama. Bapak Ibu, saya pribadi kalau lagi beribut sama istri, saya bersyukur. Saya lagi miskomunikasi sama istri saya nih, lagi ribut gitu. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah, nikmat. Oh begitu Ustaz, ini saya buktiin Ibu. Saya bilang, Umi, kita
buka puasa ya makan mie ayam. Ogah, galak bu, nggak mau. Bakso, ogah. Solaria, nggak mau. Gitu. Ribut tuh. Saya bilang nikmat gitu. Senin begitu, Selasa sampai Rebo saya bilang. Saya pikir-pikir duit saya utuh kalau begini nih. Alhamdulillah nih gitu kan. Itu. Jadi selalu ada hikmah di balik itu. Iya, hikmahnya secara ekonomi hemat kita, alhamdulillah. Kalau harmonis, Senin ke mall, Selasa ke mall, Rebo ke mall, wah kondor saya. Rebo ke Tanah Abang, repot seperti itu, Bu. Maksud saya, selagi di dunia begitu, orang pasti ada masalah. Maka saya bilang, ibu kalau punya masalah sama suami, nggak bisa menyelesaikan, ngadu ke orang tua kita, gitu. Orang tua kita nggak bisa menyelesaikan, datang ke Pak Ustadz Karimul A'la, minta nasihat. Beliau nggak bisa, datang ke rumah Kiai atau ke rumah DKM Al-Barakah, nggak apa-apa. Orang tua nggak bisa, Pak Ustadz Karim nggak bisa, saya nggak bisa, bareng-bareng tuh ke Pegadaian, kan begitu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al, iya, la yukallifullahu nafsan. Ya Allah, makanya siap-siap. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, sedang mereka tidak diuji lagi? Diuji. Kita kan di Kementerian Agama nih, diuji. Suami diuji oleh istrinya, istrinya diuji oleh suaminya, begitu. Istrinya Bu, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis main marawis, Jumat hadroh, rajin ngajinya. Suaminya main gaplek, main gaplek. Ujian juga. Sama, suami malam Jumat yasinan, Jumat ke masjid, sering taklim, sering ikut hadir di tabligh akbar. Istrinya mayab mulu mayab, ujian juga. Suaminya soleh, istrinya solehah. Maaf, 10 tahun berumah tangga belum punya anak, ujian gitu. Ujian, teman saya yang begitu. 10 tahun tanpa nikah belum punya anak, sabar ya, tetap sabar. Teman saya begitu Bu, suaminya soleh, istrinya solehah itu kan. Tiap tahun beranak, anak mau 10, rumah kagak, ujian juga. Kata istrinya, Pak ini anakmu loh Pak, rumah kagak, ujian juga. Jadi nggak ada habis-habisnya. Suami soleh, istri solehah, anak banyak, rumah nggak ada. Istri solehah, suami soleh, anak banyak, ibu duit nggak punya. Begitu, ujian lo nggak begitu, nggak ada habis-habisnya. Mana konsepnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Maka kalau orang ujian itu kayak orang minum kopi. Kopi, kita minum kopi nih Bapak Ibu. Kalau kopi itu gulanya 10 sendok. Bagaimana kira-kira Pak? Kemanisan, gak enak. Dibuang untuk kopinya. Kemanisan, kita ngopi, kopinya 10 sendok juga. Pahit, gak enak tuh. Kalau takarannya pas, enak gak? Ya gitu orang. Enggak semuanya harmoni. Ada marahnya, kan gitu, ada keselnya, gitu misalnya. Gitu. Maka ibu cintailah aku karena Allah, gitu. Jadi suami pulang nih nggak bawa duit, tetap ibu, alhamdulillah, nggak apa-apa mas, yang penting mas pulang. Besok begitu lagi, Bu, saya nggak punya duit Bu, nggak apa-apa, alhamdulillah, yang penting mas pulang. Begitu lagi besok, seminggu, mas mati bareng-bareng aja mas, mati bareng-bareng aja mas. Ya Allah. Jadi Bapak hidup ini senyumin aja gitu. Bener Pak. Nggak jauh-jauh kita pernah ngisi tuh Pak Ustadz Karim di perumahan mewah Pak. Perumahan mewah kita ngisi. Yang ngaji cuma 9 orang Pak. Sedikit. Bener. Pak Nahrawi tolong isi di rumah saya ya.
Itu pun pengisiannya hanya taklim dan doa aja. Kami nggak ada tahlil, nggak ada doa, nggak ada apa. Baik, di mana rumahnya Bu? Di Blok E Gludia 165 ya Pak. Siap Bu. Sampai sono, habis asar acaranya nggak ada orang Bu. Jam 5 nggak ada orang. Jam 5 seperempat baru ada orang, cuma 8 orang Ibu bayangin. 8 orang. Saya baru ceramah 5-10 menit. Itu ibu-ibu sana pada ngorin kamera, pada motoin saya. Di sono, krak krek krak krek. Di sono. Di sini saya belum ada yang motoin saya, nggak apa-apa. Udah ada. Udah. Ini memang sekalian, Masya Allah. Ya, jadi kita ini harus gembira nih. Masya Allah. Gitu. Makanya saya pesan sama istri ya. Rumah saya jauh Bu, rumah saya di Setu, Ciketing. Tadi berangkat jam 3. Sempat mau marah sama istri. Pas bangun jam 2:30, jam 3 saya tanya, masak apa Mi? Genjer rebus. Ya Allah Rabbi, malah pengen kurang satu genjer rebus, direbus lagi coba. Genjer apa enggak loyo kita? Tapi senyumin aja, nggak apa. Makanya Ibu besok yang press nih, hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh yang press yang hot sop iga, gitu, yang panas. Ini udah hujan gerimis, genjer, ya Allah Rabbi. Ya makin loyo. Ya Allah, ini mas sekalian, Masya Allah. Tuh. Jadi Bapak Ibu, kita nih menuju kemenangan kita. Ya Allah Rabbi. Senang banget kita kalau nggak ada orang yang tersenyum, tertawa. Alhamdulillah. Bener. Gitu, banyak bersyukur kita. Gitu. Beda kita punya teman Bu, Masya Allah. Pagi ribut, siang ribut, sore ribut Ibu. Malam ribut, tapi saya bingung, tiap tahun beranak mulu. Ini bingung kita nih. Waduh. Ribut tiap hari, lahir tiap tahun, ini luar biasa ini. Ini mas sekalian ya. Itu Bu. Ya Pak. Ya, mas sekalian, saya kesini Pak nih baru pertama kali sekarang. Nah, jadi Ibu, saya nih Pak Harawi adalah Ketua DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Alhamdulillah bisa nyabak ke sini. Pak Adnan mana Pak Adnan? Ya alhamdulillah kenal sama beliau Pak. Ya. Padahal saya sering saya lewatin ke sana tuh sini Pak Karim. Ke Cakung gitu. Padahal nggak usah jauh-jauh kita. Di sini alhamdulillah. Ini saya injek karpetnya aja Al-Barakah kalah nih sama di sini. Luar biasa. Kena banjir kan nih? Wah luar biasa. Kalau kita kelelep sama ada dari rumah sakit ke situ larinya, PW ke situ, kamu luar ke situ, luar biasa. Tapi semuanya pasti ada hikmahnya misalnya. Ya saya berharap mudah-mudahan ini jamaah ikhlas biar pada rukun semuanya, rukun meraih kemenangan bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, panjang umur, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan piagam ketakwaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqdina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang maha menatap, Zat yang maha melihat, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, seraya dengan mengangkat kedua belah tangan kami ya Allah di hari yang ke-27 di bulan suci Ramadan ini ya Allah, segenap kami jamaah Masjid Al-Ikhlas
berharap dan berdoa kepada Engkau ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan ya Allah pagi hari ini ya Allah penghapusan bagi seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang nyata maupun dosa yang kami sembunyikan, bahkan dosa yang telah kami lupakan ya Allah. Wabil khusus dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami telah tiada ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Luaskan kuburnya, terimalah amal ibadahnya, berikan tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Andaikan orang tua kami masih ada ya Allah, kami sebagai anak ya Allah, kami ingin mengumrahkan orang tua kami ya Allah, kami ingin menghajikan orang tua kami ya Allah, kami ingin membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Jujur banyak kasih kekurangan dan jauh dari kesempurnaan ya Allah. Jadikan amal ibadah kami amal yang dapat menghantarkan ke surgamu ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah pagi hari ini ya Allah pengabulan doa-doa kami, penghapusan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan hati kami dari penyakit-penyakit hati yang akan merusak amaliyah kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan ukhuwah Islamiyah kami ya Allah, khusus di Masjid Al-Ikhlas ya Allah, di bawah naungan, bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah semakin deras tantangan, ujian, dinamika kehidupan yang kami hadapi ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai mengambil ibrah pelajaran dari setiap peristiwa yang kami hadapi ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan yang suci ini ya Allah, bulan yang penuh keberkahan bagi kami, berkahilah kami ya Allah, berkah dunia, berkah akhirat ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah tarawih kami ya Allah, tadarus kami, sedekah kami, i'tikaf kami ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya ya Allah. Jadikan semua ibadah kami sebagai penebus kafarat dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya pandai berdoa, kami hanya pandai meminta ya Allah, namun Kau Maha mengetahui apa maksud dan tujuan kami. Berkahilah kami semuanya ya Allah, berkahilah jamaah ikhlas ya Allah. Berikan berkah dunia juga berkah akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak DKM ini saya mohon maaf nih Pak, ini baru nyampe udah bikin ketawa-tawa ini Pak Ketua ya, Pak Sekalian. Ya, salam kenal buat saya Ibu ya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Mungkin Pak Adnan silakan ketemu ke sana. Kita panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Saksikan ya Allah, semua kami bermohon kepada-Mu ya Allah, pengurus, guru-guru di sini semuanya, izinkan kami ya Allah bisa berjumpa lagi di Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.